wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajarnya dan tetap rajin ibadahnya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang kepahlawanan. Subtema 2, pahlawanku adalah kebanggaanku. Jangan lupa anak-anak persiapkan alat-alat belajarnya ya. Pahlawan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang Sultan Hasanuddin. Bagaimana ya kisahnya? Ayo simak video berikut. Sultan Hasanuddin. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu raja dari timur yang paling dikenal sepak terjangnya, yaitu Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Gua Talo. Salah satu ide besarnya adalah menolak monopoli perdagangan oleh perusahaan Belanda atau VOC. Ayo kita simak penjelasannya. Kesultanan Gua Talo adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang pusat pemerintahannya berada di wilayah Sulawesi Selatan. Tepatnya di ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Diperkirakan pemerintah di Goa telah ada sejak abad 14 Masehi. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Gua Talo awalnya adalah dua kerajaan yang berbeda. Dalam perjalanannya, dua kerajaan bersaudara itu selalu berperang untuk saling menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya kedua kerajaan itu dapat disatukan oleh Daeng Mantare Karaeng Tumparisi Kolona. Nah, salah satu raja dari Gua Talo yang terkenal berani dan gigih melawan penjajah adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631. Beliau lahir dari pasangan Sultan Malikus Said, Raja Gua ke-15. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, beliau juga pandai berdagang. Karena itulah ia memiliki jaringan dagang yang bagus di wilayah Makassar, bahkan dengan orang asing. Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala. Sejak kecil ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting, dengan harapan ia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali ia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Selain dari ayahnya, Sultan Hasanuddin memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin adalah sosok yang gigih dalam mengusir penjajah. Oleh Belanda ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyat dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri.
Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di komplek pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Komplek pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Komplek pemakaman ini pun dijadikan objek pelajaran bagi murid-murid. Dari perjalanan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak untuk diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu kita jaga. Anak-anak, itu tadi kisah tentang pahlawan Sultan Hasanuddin. Semoga kita bisa mencontoh tentang perjuangan beliau melawan para penjajah dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ilmunya bermanfaat ya anak-anak hebat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.